apakah dengan pusat ataupun dengan provinsi ya, yang bisa menjembatani kami untuk kemajuan BUMDes di Desa Dukuhlor insyaallah. Karena memang kami masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dilengkapi oleh BUMDes, dan mudah-mudahan instansi terkait yang berhubungan dengan BUMDes ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang ada di desa, mudah-mudahan sekali lagi Kang Haji bisa menjembatani insyaallah. Barangkali itu saja dari kami dari kepala desa. Untuk selanjutnya mungkin arahan, bimbingan dan artikan untuk kami semua, kami harapkan dari Kang Haji untuk waktu yang seluas-luasnya kami persilakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP Tridoyo BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Dukuhlor, Sindang Agung, Kabupaten Kuningan bersama Ibu Kades, dan juga Bapak Ketua PM Pak Tridoyo. Ya, alhamdulillah. Dulu sempat ketemu belum? Ketemu pertama hadir Pak enggak? Apa saya kesini? Enggak. Juga dari BUMDes, baik sebagai pengawas maupun sebagai seluruh jajaran manajemen. Ketuanya ada. Siapa ketuanya? Yang Kaidah. Ibu Kaidah. Ya. Jangan diwawancari di TV. Ya. Ibu Kaidah. Yang lainnya ini Marni, Mbak Marni juga di BUMDes. sekretaris ya. Sekretaris BUMDes. Satu lagi di belakang. Bu Ella. Bendahara. Ibu. Saya sekretaris desa. Sekretaris desa. Wakil ketua BPD. Ketua BPD Akang Kesra. Ini Jawara. Hadirin yang saya muliakan, karena sedikit sehingga saya bisa berkomunikasi lanjut. Pertanyaan pertama saya adalah, dari yang disajikan ini yang produk Dukuhlor yang mana? Nggak ada. Pisang juga bukan, ini dari Sunpride-nya dari yang lain kelihatannya. Tapi sudah mulai ditanam di sini belum? Sudah. Ya, sudah mulai ditanamnya. Baik, bersyukur kehadirat Allah, kita panjatkan, terus kita jadikan pertemuan dan silaturahim ini sebagai syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi waktu terus berjalan ya, kita akan memasuki bulan yang sangat diberkahi Allah Azza wa Jalla, yaitu bulan Ramadan. Maka kita mohon mudah-mudahan Allah mengantarkan kita ke Ramadan. Allahumma qadimna Ramadan, antarkan, sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Tentunya setelah memberkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban kami ini. Seyogianya hari ini adalah hari Ayyamul Bid kalau dalam istilah hadits Nabi, hari-hari putih sunnah berpuasa. Tapi karena tadi saya sudah sampai pagi jalan, dalam perjalanan ini ya belum mampu ya, kecuali di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sejalan kemana juga tetap puasa kecuali malam gitu ya. Kalau di bulan-bulan lain belum terbiasa dan belum mampu, tapi alhamdulillah kadang-kadang masih bisa. Untuk itu buat yang lain jangan sungkan, silakan saja dinikmati ya Pak LPM ya. Monggo silakan. Baik hadirin sekalian, selanjutnya tentu saya haturkan terima kasih dalam waktu singkat ini bisa berjumpa
Informasinya sangat singkat, memang saya juga biasa begitu. Kegiatan-kegiatan ini kemana aja kita jalan lah. Yang penting ada yang mau nerima kita ngobrol gitu. Karena kalau kita bicara tentang tugas dari negara, khususnya di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan juga MPR, kita tidak terikat oleh waktu tertentu. Lain dengan sekolahan. Sekolahan kan ada liburannya, ada ininya. Kalau di DPRD atau di MPR, termasuk DPR ya sebenarnya tidak ada libur. Kapan saja kita ketemu orang, kita bisa berkomunikasi, menanyakan perkembangan di daerah, kemudian terutama seberapa jauh hasil legislasi ya, atau produk-produk legislatif itu bisa berjalan dengan baik di daerah. Salah satu yang kami sontek hari ini tentu terkait dengan perkembangan ya, pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, apakah masih cukup katakanlah cukup baik atau perlu disempurnakan, diperbaiki, karena ada beberapa hal terutama dari BPD nanti bisa memberikan catatan ya, kekurangan, kelemahan. Yang jelas dari perjalanan saya ini ya Pak Doyo ya, saya berjalan dari desa ke desa ini sering menjumpai keluhan-keluhan terkait dengan undang-undang desa, terutama rejim yang biasa suka kalau di dunia politik diistilahkan rejim itu, dan rejim itu ya tidak negatif pengertiannya, lebih kepada penguasa yang paling berwenang untuk melakukan katakanlah pembinaan sampai kepada pengawasan terhadap desa itu seyogianya kan Kementerian Desa saja, begitu ya. Kalau sekarang kan ada 3 rejim, ada 3 penguasa yang berwenang untuk ya sampai pada tingkat mengawasi desa, yang dari Kementerian Desa, kemudian Kementerian Dalam Negeri ya, dan juga Kementerian Keuangan terkait dengan persoalan keuangan. Nah, kami di DPD RI punya niat setelah melakukan kunjungan-kunjungan seperti ini untuk merevisi kira-kira gitu. Dan kita ingin membuat semacam usulan revisi undang-undang yang ingin menguatkan desa. Termasuk yang paling pertama adalah tadi, bagaimana desa ini cukup dikelola oleh satu kementerian saja, dibina oleh satu kementerian saja, supaya tidak terjadi split of personality bahasanya, keterpecahan kepribadian kita nanti kalau dengan Kementerian Dalam Negeri oke, dengan ini oke, ini enggak oke gitu ya. Nah itu juga tidak baik ya, situasi seperti ini. Tapi kalau dengan satu bos, kita kan kalau bicara apalagi dalam agama, kenapa ada ketauhidan dalam agama itu, karena cukup satu dalam tanda petik ya, yang kita turuti segala sesuatunya itu cukup satu, jauh lebih nyaman, lebih aman dalam hidup ini ya, tidak terpecah kepribadian kita ini. Makanya oleh Allah diingatkan, andai kata di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya tentu akan rusaklah bumi dan langit ini, karena dia harus berbagi loyalitas atau kesetiaannya kepada 2 penguasa katakan, atau kepada 3 penguasa, tapi cukup kepada 1 penguasa. Di Indonesia pun kalau ada 2 presiden bingung juga ya, 1 presiden tapi yang berkuasanya ada 3, ada 4 juga sekarang, misalkan siapa yang jadi presiden sebenarnya itu juga jadi masalah kan kita. Nah hadirin sekalian yang saya muliakan, itu salah satu niat silaturahmi, termasuk tadi ingin menguatkan potensi desa yang hasil obrolan tadi begitu menarik ya, terus terang saja, sehingga kesimpulan atau semacam postulat atau teori saya Kang Oman bahwa Indonesia tidak layak miskin itu terkonfirmasi kalau saya lagi turun kayak begini. Ya bagaimana bisa miskin? Kita punya lahan yang cukup subur di mana-mana. Tanaman apapun ada,
di negeri ini, dan silakan saja dipilih mana yang cocok buat lahan kita. Ada tanah yang sangat gersang, tingkat hujannya atau curah hujannya sangat jarang sekali seperti di NTT. Ternyata itu lahan subur untuk sorghum. Ya. Sorghum itu di situ sangat subur luar biasa. Dan ternyata sorghum ini juga belum dieksplor ya, dijelajah oleh kita sebagai produk yang sangat bermanfaat. Apalagi untuk yang namanya sapi ya, sebagai makanan sapi. Karena ada sorghum untuk makanan ternak, ada sorghum buat manusia, dan itu juga sangat sehat buat manusia. Belum tepungnya lagi, tepung sorghum itu sendiri. Nah, kalau bicara tadi misalkan konsep crowdfunding ya, konsep iuran di sini juga menarik. Tadi sudah kalau di sini skalanya desa, kalau di Depok itu Pak Rakib ada satu jemaah pengajian istri ya, ibu punya grup tadi tabungan lebaran. Omsetnya bisa 10 miliar dia. Padahal ya masyarakat yang nabung itu tadi ada di 5.000 per hari, misalkan ada di 50.000, macam-macam lah. Sehingga kalau tadi misalkan hitungan masyarakat di sini antara 3 sampai 5 juta, di sana juga hampir sama. Cuma jumlah di sana yang tergabung di dalam tabungan itu atau customernya atau nasabah tabungan itu bisa mencapai 10.000. Kalau di sini kan belum sampai berapa tadi mau? Yang tercatat berapa? Yang nabung. Yang ikut nabung ini baru 560-an. Ini 10.000 itu di kami di kota lah ya, di daerah Depok sana itu. Itu bisa menghimpun 10 miliaran itu dalam minimal 6 miliar dalam 1 tahun. Selama 10 bulan kan bisa diputar dulu dan memang diizinkan sebagai akad awalnya bisa dimanfaatkan dulu. Biasanya dia kalau dulu suka mengambil proyek dari pemerintah, keuntungannya sekian, sehingga nanti ada bonus-bonusnya, terutama buat para kolektornya itu bisa diumrohkan gitu ya, bisa mendapatkan bonus yang lain-lainnya. Ini sangat menarik sekali sebenarnya. Nah, artinya apa? Potensi seperti ini besar, sehingga tadi saya coba menerobos sedikit ke Kang Oman dan ke Kang Rakib. Saya punya IGC, Indonesia Global Charity, sebuah perkumpulan yang bergerak dalam pengembangan charity. Kita bisa memodali hidup kita ini dengan charity, ya, dengan sedekah. Bahasa Islamnya itu adalah sedekah. Ya, sedekah ini kan tidak terbatas oleh benda, sifat, karakter, apalagi material atau imaterial begitu ya. Senyum saja sedekah, kemudian apalagi sebentar lagi kan kalau yang tadi bisa diluncurkan untuk masuk di Ramadan dahsyat ini, karena Ramadan adalah bulan sedekah ya. Kita sering katakan bahwa Ramadan itu bulan charity, yang month of charity. Nah, kullu ma'rufin sedekah. Banyak hadis maupun ayat yang menguatkan gerakan sedekah ini. Dan lebih dahsyat ini Pak Ketua BPD saya sampaikan. Yang lebih dahsyat, sedekah ini akan menggantikan yang namanya riba. Makanya Allah yang saya pahami di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ketika orang-orang lain dalam hal ini Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlu riba, jual beli itu seperti riba. Allah hanya menolak persepsi itu dengan mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Kalau dilihat dari sisi sifat kerjanya gak jauh beda memang. Sama-sama ada modal, sama-sama cari untung, sama-sama ngasih untung dan sama-sama rugi. Cuman kalau yang namanya riba jelas tidak mau menanggung kerugian. Namanya bisnis itu ada kerugian pasti, tapi dalam konteks riba itu tidak mau menanggung kerugian. Itu saja kesalahan fatal dari konsep riba itu. Nah, makanya sebelum orang akan masuk pada satu resiko, orang sudah melepas resiko itu gitu. Dengan apa? Tadi kalau akan mengatakan kenapa ada masalah, karena banyak keinginan. Nah, kalau keinginan itu dihilangkan, mungkin tidak jadi masalah. Betul nggak kan? Oke. Contoh dalam dagang, saya nggak mau deh minta
untung. Yang penting masyarakat terbantu, nggak usah kembaliin itu dana. Kira-kira begitu dana habis, hilang, saya menyesal betul. Tidak ada. Kenapa? Karena saya sudah menghilangkan ekspektasi saya, keinginan saya di balik bisnis ini. Saya tidak menginginkan apa. Saya ingin bantu. Cuman bentuknya dalam bentuk bisnis. Toh niat saya juga saya mau bantu nih, ada uang misalkan 5 juta, silakan gunakan sebaik-baiknya. Nanti kembalikan dengan cara infak. Tadi saya katakan 2.000 rupiah saja per hari atau 5.000 rupiah per hari, silakan kembalikan umpamanya. Saya cuma berharap itu saja, supaya uang yang 5 juta ini dipertanggungjawabkan dengan baik, gitu ya, tidak langsung digunakan, dan karena tidak ada pertanggungjawaban sehingga seenaknya menggunakan sehingga habis, kan begitu. Dengan ada pertanggungjawaban dia harus mengembalikan. Tapi secara pribadi ekspektasi saya nggak di situ. Ekspektasi saya adalah membantu, beramal, bercariti tadi, dan mudah-mudahan ini menjadi amal saleh saya. Itu yang paling penting kan. Dan sekarang tuh banyak Pak yang sedang kayak begitu mental. Banyak banget di Indonesia. Makanya kenapa Indonesia itu menempati peringkat yang cukup masuk 10 besar negara paling dermawan di dunia. Indonesia. Negara paling dermawan di dunia, termasuk 10 besar kita, kalau nggak salah ke-7 atau ke-3 gitu. Itu adalah Indonesia. Karena kita punya tadi agama yang selalu mengingatkan kepada kita tentang indahnya sedekah. Nah, saudara sekalian, ada satu ayat ketika Allah mengatakan bahwa jual beli itu halal, Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba, walaupun dalam sifat kerjanya tadi hampir sama, sama-sama bekerja dan cari untung, tapi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi Allah juga, ini yang saya pahami, mohon maaf, kenapa Allah tidak mengatakan aku hancurkan jual beli, maaf, aku hancurkan riba dengan jual beli, tapi malah Allah akan yamhaqullahu riba, mahkum itu mencerabut sampai akar-akarnya, bersih, sampai ke niat pun sudah tidak ada lagi nantinya. Makanya masyarakat Madinah itu ketika Islam datang tergantikan sistem dan konsep ekonominya dengan dagang, dan satu lagi tadi charity. Dan yang bisa menggeser riba itu hanya charity. Makanya Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Yang dikembangkan oleh Allah dan menggunakan kata dari riba juga, irba, mengembangkan. Riba itu kan berkembang. Hutang yang berkembang. Misalkan saya berhutang 100.000 harus kembalikan 150.000. Berhutang 1 juta harus kembalikan 1,5 juta misalkan. Itu namanya riba, berkembang. Nah, Allah juga mengembangkan itu, tapi dengan sedekah. Yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, konsep sedekah ini juga tidak hanya berkembang secara mental, secara spiritual, tapi juga sedekah ini akan berkembang secara fisik. Fisiknya juga barang yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, kata Allah. Mana qasamalun min sedekah, atau mana qasat sedekatun min mali. Ya, sebuah harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan saya katakan tadi, bukan hanya nilainya, fisiknya pun tidak akan berkurang. Ini penting. Karena punten anu kasuhun. Boleh jadi saya misalkan punya uang 10 juta, saya infakkan 1 juta, kelihatan fisiknya hilang. Padahal di sekitar saya sudah Allah siapkan lebih dari 1 juta. Cuman apakah kita mau mengambilnya atau tidak, itu aja persoalan. Gitu kan. Makanya kalau di sini ada infak, apa tadi ada simpan pinjam, saya bilang ke Kang Oman, saya punya konsep infak pinjam. Ya, misalkan siapa tadi? Eda, misalkan Eda ngumpulin dari masyarakat nggak banyak, mangga yang penting rutin. Ahabul a'mal ilallah anwamaha wa inqallab. Bagian K rakib. Kasih tahu masyarakat, amal paling dicintai Allah itu yang paling kontinu, Allah sedikit. Tiap pagi 2 malaikat berdoa, ya Allah beri kepada yang infak itu pengganti, dan berikan yang satu lagi berdoanya kepada yang mumsik, nahan tidak mau infak padahal punya kerusakan.
Dua konsep ini saja kan kalau berjalan dengan baik di masyarakat kita. Pertama, dicintai Allah. Apalagi dengan sedekah ini kita niat bareng-bareng gitu, ya Allah, tolak dengan sedekah kami seluruh gejala pandemi yang ada di sekitar kami, bahkan di negeri kami semua. Gerakan sedekah itu kan tolak bala, menghindari dari berbagai macam penyakit itu bisa dengan sedekah. Belum tadi saya katakan yang lain-lain. Nah kalau gerakan ini kan bisa berjalan, nggak gede, 2.000 rupiah saja asal rutin. Cuman pertanyaan masyarakat, saya norek istilahnya saya norek mungutan. Insya Allah anak muda kita bisa diturunkan. Di sini cuma 700 kepala keluarga saya itu. Kalau satu orang ikut pegang 100 berarti cuma butuh 7 orang. Cari aja relawan 7 orang, sehari temui 100 masyarakat. Pertama niatnya adalah karena Allah silaturahim, yang kedua tadi mengingatkan dia untuk bersedekah hari ini. Apalagi kalau yang turun karaoke bersama ibu misalkan, ibu bagian ke ibu-ibu gitu. Ya, bawa kain celeng gitu, kata sak. Nggak apa-apa, buat siapa? Buat umat. Orang jadi pengemis buat pribadi saja tidak malu, masa saya mengemis untuk umat malu? Tidak ada masalah ya, Kang Oman. Ya, nanti Kang Oman 1, beliau 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah 7 orang cekap, sudah selesai. Yang turun siapa? Ketua BPD, wakil ketua BPD, ngambilin 100 orang per hari itu paling 2 jam ya Kang ya, nggak sampai ya. Kan jalan dari rumah ke rumah. RT ini siapa, RT ini siapa. Sok, etan, berapa? Kalau kita bisa menyimpan di angka itu, berarti kan 1.400.000 per hari. Maka dalam 1 bulan berapa? Cepat kalau ngitung duit. Hah? Sekitar 52 juta. Harus tuh? Ya, 14 kali 3 aja. 52 juta, 50 juta lah. Per bulan itu mau dikemanakan? Itu saya bilang tadi modal 50 juta per bulan, kalau kali setahun berapa? 600 juta. Dengan 600 juta selesai tadi kan membangun kawasan wisata kuliner. Dan itu bisa jadi proyeknya. Lahannya sudah ada, tinggal siapkan layoutnya, landscape-nya nanti, tata dulu landscape yang bagus, sawahnya dijaga, dipelihara, tinggal siapkan jalannya yang bagus, itu dilakukan. Dari mana dananya? Dari sini dulu. Sambil berjalan itu siapkan proposal kan. Nih, kawan, siapa? Eda saja. Nah ini siapkan proposal. Kami barangkali dari pihak bahasa orang itu third sector lah, sektor ketiga dari luar misalkan. Mudah-mudahan bisa bawa-bawa proposal ini. Sambil ini berjalan pembangunan, saya bawa proposal. Bisa juga dengan konsep sedekah atau dengan konsep wakaf di antaranya. Kami ajak wakaf di sini, mungkin tidak wakaf beli tanah, tapi wakaf mengelola lahan tanah. Ya, misalkan membangun area parkir. Dibangun area parkir yang bagus, menarik, di situ ada kuliner sederhana, begitu turun orang sudah disajikan minuman teh hangat, teh kelor. Coba, ibu-ibu semuanya bisa bergerak di situ nanti. Satu saja sumber ini akan dahsyat luar biasa. Jadi persoalan permodalan kita kadang-kadang itu Kang Rocky, saya suka. Kenapa sih harus bergantung kepada negara lain? 2000 itu kalau 100 juta infak, cing sawaraha 100 juta masyarakat Indonesia, tiap desa tadi ngumpulin 2000 sehari. Kali 100 juta warga negara Indonesia ini, itu tidak kurang dari 200 miliar per hari. Jadi kita mau membiayai proyek apapun kita bisa. Jawa Barat ini jumlahnya tidak kurang dari 30 juta kepala keluarga. Kita minta 10 juta aja, 10 juta kali 2.000 rupiah per hari. Jawa Barat nggak usah minta modal kemana-mana, kita akan bisa membangun dengan dana itu. Sederhana. Itulah kekuatan desa.
Jangan anggap remeh kekuatan dosa. Makanya jangan khawatir ya, Kang Rokib atau nanti pelanjut Kang Rokib, kalau satu saat uang 1 miliar hilang, nggak masalah. Karena kita sudah punya sebuah sistem untuk membangun kemandirian bagi negeri kita sendiri. Nah, di luar itu semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, tetap dalam konteks mengatur negara, tatanan negara, kita masih terus memerlukan yang namanya perbaikan aturan-aturan, termasuk BUMDes. BUMDes termasuk yang sedang kami coba perjuangkan untuk ada undang-undangnya khusus, walaupun di dalam undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law sudah diakomodir, terutama dalam hal perizinan, katanya tidak rumit-rumit dan cukup pendaftaran saja dan lain sebagainya, tetapi nggak cukup sampai di situ. Tidak ada salahnya kalau negara juga memberikan suntikan dana kan seperti itu. Walaupun tadi saya bilang kamu diarak-arak yang penting kita memberdayakan umat masyarakat ini itu jauh lebih berdaya. Ya, sebab nanti dalam kondisi apapun negara ini, ketika masyarakatnya sudah mandiri, kita insya Allah mual pipiluan amruk gitu. Kan itu yang sekarang menjadi sokong guru ekonomi Indonesia yang bisa membuat kita bertahan itu adalah UMKM. Dan UMKM itu kalau jualan jualan seperti ini kan kadang-kadang tidak terpengaruh oleh persoalan pandemi atau krisis ekonomi. Jalan aja gitu, orang kebutuhan sehari-hari. Ya, saya lain dengan bicara tentang bursa efek misalnya. Wow, jual beli antar negara. Enggak, saya mah jual beli antar desa aja. Jual beli antar desa mah kebutuhan harian yang bisa dimakan, itu yang saya beli kan gitu. Itu yang kita jual. Selesai sudah. Ya, dan putaran uang tadi segitu tuh saya katakan itu bukan jumlah yang sederhana. Kan saya yakin jajan bapak-bapak sehari 2.000 lebih ya. Halo? Lebih kan? Tadi yang 2.000 kan buat infak saja gitu ya. Jadi kalau jajannya kan paling 20.000. Ya, ibu-ibu saja bisa 50 ribuan per hari kan ibu ya. Betul kan, buat keluarga kita beli beras, kita beli sayur mayur segala macam. Itu enggak kurang dari 20 sampai 30 ribu, bahkan sampai 50 ribu. Nah, ini juga kan potensi yang belum dilihat. Coba lihat, hitung yang 700 kepala keluarga ini belanja mereka per hari rata-rata berapa. Kalau hitungannya angkanya 50 ribu misalnya, berarti 50 ribu kali 7. Jadi kalau 2.000 saja sudah 1.400.000, kalau kali 50 ribu silakan. Berarti kan 5 kali 7 sekitar 35 juta. 35 juta sehari, putarannya sehari itu. Kalau sehari ini misalkan 10% saja, itu juga 3.500.000 per hari. Atau 5% saja misalnya. Ya. Itu juga bukan nilai kecil. Jika ini ditangkap oleh BUMDes, ya, silahkan pasarnya di mana saja, outletnya di mana saja, warung-warung yang ada, tapi barangnya disuplai oleh BUMDes nanti. Ya, siapkan berasnya, beras yang organik, yang bagus, apalagi utamakan produk dalam negeri, dalam desa ini. Utamakan. Saya tadi di awal mengatakan kepada beliau, fanatisme itu perlu. Ya, nggak apa-apa, mahal sedikit. Yang penting itu adalah produk petani saya. Dan saya sudah bantu petani. Itu indahnya tijarah dalam Islam itu dibahasakan tijarah tunjikum min adzabillah. Karena maksud perdagangan dalam Islam itu bukan hanya cari untung, tapi menyelamatkan manusia dari kerugian. Begitu panen, di luar sana banyak beras impor, harganya juga sangat murah, katakan 10.000. Di sini panen, kita harus membeli berasnya misalkan di angka 12.000. Jelas orang akan berbondong-bondong yang 10.000 rupiah. Nggak apa-apa, saya mahal sedikit 2.000, saya akan tetap beli yang di sini 12.000. Dia murah nggak laku. Siapa yang hancur? Mereka yang hancur. Akan beli barang Anda, asal barangnya dari petani, kami akan beli dari Anda. Itu harus diciptakan fanatisme yang sehat seperti itu penting. Sayuran cuma dijual 200-300 perak per kilo. Dia untung apa?
Kita hadir BUMDes Kang Punten. BUMDes hadir, kita beli karena kita punya dana infak. Kita beli. Di situ selamatkan petani. Ketika mereka sedang ambur, kita datang, kita selamat. Ayo kita beli. Berapa? Sekian puluh juta, nggak apa-apa. Orang duit kita punya. Kita beli semuanya. Kalau mau busuk, dibagiin aja. Dengan dibagikan mereka toh infak juga nanti setiap hari. Begitulah siklus hidup sosial kemasyarakatan yang begitu indah Bapak dan Hadirin yang berbahagia. Hapunten anu kasunun sanes ngajaran wajah kamari. Saya hadir ke sini hanya saling mengingatkan seperti pesan Allah wa tawassul haq wa tawassul bahwa banyak sekali potensi yang bisa kita sinergikan ya teman-teman. Kita sinergikan, kita kolaborasikan. Tadi sudah saya sampaikan ya. Saya juga kalau ngobrol dengan teman-teman misalkan di sebuah perguruan tinggi di Jakarta, maaf di sekitar Jawa Barat ini ada kumpulan dana mereka ya nggak kurang dari 100 sampai 200 juta per bulan. Itu kan Anda bingung mau dikemanain gitu. Hanya buat infak begitu saja dari kalangan mahasiswa, dosen segala macam. Ya, ada dana wakaf 600 juta mau dikemanain bingung juga. Nah, saya ingin memecah kebuntuan dan kebingungan itu kan. Bekali saya makanya dengan informasi. Kita kan rakit informasi dari sini ada apa yang bisa saya komunikasikan. Saya tidak bisa beli, mungkin saya tidak bisa membantu di sini, tapi mengkomunikasikan kepada orang lain. Orang lain jadi tahu, dia kemudian muncul empatinya. Sehingga tanya ke saya, Pak Oman di mana itu? Oh itu di Dukuhlor. Dia butuh dana berapa? Cuman 50 juta nggak besar. Baik Pak Amang, siap. Doakan begitu Pak Oman, biar ada orang seperti itu nanti. Seperti perkataan saya ini, insya Allah nanti. Ya begitu hanya yang lain-lain. Saya kira itulah kehadiran saya pada kesempatan ini Pak Rakim. Tidak membawa misi legislatif dalam pengertian janji-janji itu terlalu muluk, karena terus terang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan saya atau kami di DPD maupun di DPR, kita tidak bisa bawa duit langsung cash dari pusat ke daerah, enggak. Yang bisa bawa duit kayak gitu kan hanya eksekutif pemerintah. Kalau legislatif cuma bisa bawa peraturan. Nanti kalau pemerintah bawa duit ke sini lewat menteri ini, menteri itu segala macam, nih aturannya sesuai atau tidak. Kalau sesuai alhamdulillah, kalau tidak sesuai segera kita perbaiki, seperti itu nanti akan menimbulkan masalah di belakang. Baik Bapak dan Ibu, sekali lagi saya berikan terima kasih atas perhatiannya. Maka kalau ada hal-hal yang tadi cukup banyak dengan Pak Rakib dan juga dengan Pak Oman, masukan-masukan, dan saya juga saling pemikiran pemahaman. Ini penting karena pemikiran itulah sebenarnya kekayaan kita sesungguhnya. Termasuk saya sering mengatakan dan mengutip hadits Nabi, "Laisa ghinan bi kathratil araq walakinnal ghina binan nafs." Harta itu, kaya itu bukan dengan kaya tanah, kekayaan fisik. Kalau secara fisik Singapura itu miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya sumber daya. Tapi ghina nafs, jiwa mereka kaya, jiwanya yang istilah kita berjiwa besar. Dia cara mengelola harta orang di negara dia. Makanya semua orang itu dipancing bisa menyimpan di negara. Makanya semua negara dimanapun percaya ke Singapura. Produk apapun dia simpan di Singapura. Mau dijual ke Indonesia, transit di Singapura. Transit di Singapura kan sewa gudang, tempat segala macam. Jadi persoalan kaya miskin bukan persoalan kita banyak harta atau bukan harta, tetapi kekayaan kita ada pada jiwa kita. Sering saya mengatakan juga ketika ada orang memberi kepada saya dan saya bisa menerima, tapi kemudian saya mengatakan maaf, silakan berikan kepada orang lain, maka kekayaan pun sudah mulai tumbuh dari diri kita. Itu saja. Saya akhiri dengan satu ungkapan, ada bahasa, the wealth is the result of how you use your mind. Itu paling sering saya ungkapkan sebagai salah satu pelajaran buat saya pribadi dan mudah-mudahan manfaat buat kita para rakib. Kekayaan itu adalah hasil bagaimana
Anda menggunakan pikiran Anda. Betul begitu? Bukan saya punya harta, katakan tanah 10 hektar, bukan. Tanahnya punya beliau, tapi saya bilang, Pak Rokib coba pakai ini, pakai ini, pakai ini. Yang tadinya hanya per hektar 5 ton, dengan produk ini ternyata bisa 8 ton. Pak, yang 3 tonnya kita bagi 2, ya kan? Jadi buat Pak Rokib 1,5 ton, berarti nambah jadi 6,5 ton. Buat saya 1,5 ton. Tapi kalau kali 10, saya dapat berapa? Dapat 15 ton, beliau tambah 15 ton. Itu karena apa? Karena ada pemikiran yang kita buatkan dengan izin Allah. Bill Gates bukan orang kaya, dia tidak punya apa-apa. Tapi karena dia punya ide gagasan, bikin Microsoft, sekarang dananya triliunan. Bukan triliunan lagi, ribuan triliun. Itu saja Bapak Ibu yang berbahagia. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur saja kita kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua yang hadir di sini, sekaligus memberikan memori kita. Ini pernah terjadi di desa kita. Kita ingat 10 tahun ke belakang, bukan 10 tahun, 20 tahun ke belakang yang lebih tahu. Waktu itu saya masih ke desa, dan pas waktu itu lagi pembangunan masjid. Waktu itu masyarakat diberi jatah per kakak, kalau saya salah 50.000 ya per tahun. Tapi ternyata ketika dievaluasi selama 1 tahun itu hanya masuk di bawah 50%. Ketika saya masuk ke desa, maka jatah per kakak itu dihilangkan sementara. Kami ubah bersama BPD, bersama LPM, itu dengan infak atau dengan sedekah. Kalau waktu itu nggak per hari, tapi per minggu. Per minggu waktu itu pemerintahan desa, termasuk saya sendiri, kemudian BPD, yang langsung terjun ke masyarakat. Subhanallah, ternyata hasil yang dihasilkan dari infak itu melebihi target 50.000 per kakak. Bahkan kami punya prinsip pembangunan masjid ini tidak membebankan masyarakat, tapi masyarakat tidak punya beban. Dalam artian masyarakat tidak punya beban, karena tidak ada istilah hutang ke masjid sabaraha deui, tidak ada istilah seperti itu. Alhamdulillah waktu itu berjalan ya kurang lebih 5 tahunan, dan alhamdulillah selama 10 tahun masjid bisa rampung, dan setelah itu infak ini diteruskan di lingkungan masing-masing, di lingkungan RT masing-masing. Dan sampai sekarang mungkin ada yang masih berjalan, tapi sebagian masih berjalan ya, seperti di RT 1, di RT 2, dinamakan dengan kerelet. Dan alangkah berhasilnya lagi, seumpamanya ini bisa tiap hari. Ini kan kita hanya 1 minggu sekali ya sekarang, 1 minggu sekali. Dan mudah-mudahan ini menyegarkan lagi murid kita, pemikiran kita, dan mudah-mudahan ini menjadikan semangat baru kita untuk gemar bersedekah di lingkungan kita di desa kita. Dan untuk selanjutnya untuk dana dari desa, mungkin untuk sekarang ini desa sedikit agak dipusingkan oleh sini, karena ini seolah-olah dari pusat ini, bahkan dari instansi-instansi ini seolah-olah banyak yang mendompleng gitu. Artinya desa harus menganggarkan ini, desa menganggarkan ini. Akhirnya aspirasi dari masyarakat sendiri ya, ketika kita musdus ya kan ya, banyak kali ketika kita musdus itu banyak yang tidak bisa
terrealisasi, karena memang kami sudah ini sudah dimulai dari atas untuk penggunaan dana desa itu sendiri. Bahkan untuk di tahun 2000 kemarin nyaris pembangunan ini kalau desa Lukulor alhamdulillah masih bisa melaksanakan pembangunan ya. Ini banyak desa-desa yang habis semua untuk penanganan COVID, untuk BLT, kemudian untuk APD dan lain sebagainya. Dan untuk tahun sekarang juga ini kami masih diwajibkan untuk melaksanakan itu. Tapi mudah-mudahan kami memaklumi mungkin keadaan seperti ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kami bisa diberikan keleluasan lagi. Tapi mengingat tadi nasihat dari Ustaz, kita jangan terlalu ketergantungan kepada pusat. Oleh karena itu kami mengajak kepada BUMDes sebagai lokomotif perekonomian di Desa Lukulor yang mudah-mudahan ke depannya tadi dapat dikatakan apabila yang 1 miliar tidak turun naik ke desa, mudah-mudahan kita sudah mendapatkan solusi untuk menangani ini. Ini yang sudah pasti perlu pemikiran dari semua pihak, dari BPD, LPM, kemudian dari BUMDes dan lain sebagainya. Karena itu mari kita sama-sama bulatkan tekad kita, bulatkan niat kita untuk kemajuan desa Lukulor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Barangkali dari yang lain ada yang mau diutarakan kepada Ustaz. Roman. Kalau Roman udah 1 jam tadi. Ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ada beberapa hal bisa dikatakanlah permohonan gitu dari untuk Bapak sebagai wakil rakyat. Di sini desa seringkali dipusingkan dengan relokasi Pak terkait dana desa. Apalagi dana desa itu ada yang menduplik 3 bahkan menteri desa, menteri dalam negeri dan menteri keuangan. Salah satunya menteri keuangan tentang penetapan penyaluran anggaran, menteri desa tentang skala prioritas dana desa, dan menteri dalam negeri tentang pengelolaan keuangan. Jadi kadang-kala setiap tahun itu khususnya desa-desa itu kita bingung Pak, terkendala apalagi menteri desa berkata bahwa apa yang dijadikan skala prioritas itu harus dasar musyawarah. Terkadang dengan contohnya sekarang itu berarti terabaikan Pak, karena adanya harus diprioritaskan untuk penanganan COVID. Di antaranya COVID itu 1 untuk BLT, keduanya adalah penanganannya Pak. Jadi contohnya sekarang 8%, itu di awal kemarin itu dapat informasi dari Kemendagri kalau nggak salah 8% sudah masuk rekening Pak. Tetapi di awal informasi itu boleh dicairkan tanpa harus penetapan APBDes. Ternyata pas diproses ternyata ada informasi lanjutan katanya tidak boleh Pak, harus di penetapan dulu APBDes-nya. Jadi makanya kita kadang suka kebingungan dengan beberapa aturan yang selalu berubah-ubah Pak. Jadi memang tadi setuju menurut Bapak yang tadi, alangkah bagusnya kalau aturan itu dari 1 pintu Pak. Jadi kadang-kadang yang dari ini begini, jadi kadang-kadang suka bingung gitu, mana yang menjadi acuan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkadang kita yang dari tahun kemarin Pak ada beberapa kegiatan yang mungkin tidak bisa direalisasi karena yaitu tadi dengan beberapa relokasi, sedangkan desa atau masyarakat tahunya bahwa hasil musyawarah akan direalisasi oleh desa dan nyatanya kita tidak bisa melaksanakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, barangkali nanti kita menitipkan Pak, salah satunya desa adalah lagi mau ini Pak, pengembangan sanitasi air minum Pak, Pamsimas itu butuh pengembangan yang satu. Yang kedua, rencananya mau pembuatan yang baru, mungkin nanti dengan hadirnya Bapak di sini bisa ngasih pencerahan lah atau solusi gitu ya. Terus yang keduanya tentang sampah Pak. Kebetulan di sini menjadi skala prioritas kabupaten, kebetulan sampah meskipun bukan skala prioritas dari Kemendagri,
kita tahun ini merealisasikan untuk sampah, tetapi lebih ke pengelolaannya. Mungkin nanti untuk pengembangan atau penyempurnaannya kita masih butuh yang lainnya Pak, masih banyak kekurangan gitu. Terkait kemarin dapat informasi mau ada kunjungan dari Wagub, itu pun kita masih persiapan gitu, belum maksimal gitu Pak. Jadi masih banyak kekurangan lah gitu intinya. Jadi dari saya mungkin dari seluruh desa mewakili mau menitipkan barangkali bisa memberikan solusi seperti apa dari Bapak. Kalau mungkin hanya itu Pak, sementara saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades dan seluruh hadirin yang saya hormati, respon yang luar biasa dari Bapak dan Ibu atas apa yang saya sampaikan tadi. Dan apa yang saya sampaikan bukan sesuatu yang baru ya Teh, sesuatu yang sudah ada. Memang salah satu yang sangat-sangat penting diperhatikan dalam konteks sumber daya ini adalah persoalan manajemen. Manajemen dan pengorganisasiannya, kan di bawah manajemen itu ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, ada bagaimana penempatan stafnya sampai evaluasi. Tadi misalkan dana tadi udah bagus sebenarnya, cuman terorganize dengan baik atau tidak, termasuk dalam pemanfaatan. Nah, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam dana infak itu. Islam juga telah memberi contoh. Infak itu ada infak produktif, ada infak konsumtif. Yang infak produktif itu orientasinya memang supaya dana yang diinfakkan itu bisa dimanfaatkan dan berkelanjutan manfaatnya, nggak habis. Bahkan pertama barangnya tidak habis, terus yang kedua manfaatnya juga lebih banyak dan terus berkembang. Itu. Apa sumbernya? Kalau dalam Islam namanya wakaf. Makanya nanti kalau ada 2.000 rupiah mau dijalankan, bagi dua aja. Yang satunya untuk wakaf, katakanlah 2.000, 1.000-nya wakaf dan 1.000-nya itu untuk konsumtif. Konsumtif itu tadi kebutuhan sehari-hari, misalkan ada orang meninggal, orang sakit, orang segala macam, itu dari situ. Nah yang 1.000 lagi nanti kalau kali saya katakan 700 kan 700.000 per hari, berarti kan kurang lebih sekitar 20 berapa tuh? Ya katakanlah 21, 7 kali 3 kan sekitar 21 juta. Jadi yang tadi itu 42 juta. Nah 21 juta ini bisa dikembangkan dalam bentuk produktif. Hasilnya nanti yang produktif itu misalkan yang produktif dan tidak akan membuat habis dana itu apa? Beliin aja ke tanah. Misalkan ada masyarakat di sini mau jual tanah, beli oleh BUMDes nggak apa-apa. Tapi nanti niatkannya dana ini dana wakaf umat masyarakat, bukan milik desa. Kalau milik desa nanti bisa kembali ke kekayaan desa, ke pemerintah nantinya. Kalau ini milik umat, tapi dikelola oleh desa melalui BUMDes, nggak ada masalah. Itu juga. Jadi kalau ini punya solusi seperti ini, diusahakan bila perlu lahan-lahan sekarang kan sudah banyak nih Kang Rocky. Lahan-lahan di desa itu sudah milik orang kota. Maka cek di mana-mana. Mungkin di Dukulor juga ada barangkali. Ada? Tidak? Sudah milik orang kota. Alhamdulillah. Ya, kalau ada nanti ke depannya jangan sampai jatuh. Bila perlu kita ngumpul aja rembukan, kita yang beli. Jangan jatuh ke orang kota. Punten bukan masalah orang kota orang desanya bukan, tapi masalah produktivitasnya itu nanti. Ketika dimiliki oleh orang kota, diurus juga tidak, diurus oleh orang kita dan orang kitanya jadi buruh. Tidak terhormat akhirnya. Jadi bukan tuan di negeri sendiri. Kita itu salah satu di antara perlu diorganize. Kita mendengar adzan ya. Nah, jadi upami lihat yang lain misalkan saya sering mencontohkan kan
Yang salah satu konglomerat terbesar di Indonesia siapa? Itu yang punya milik rokok kan. Keuntungan rokok berapa sih satu batang? Coba ya. Rokok berapa Pak Rakib satu bungkus? Berapa ya? Udah lupa. Udah gak pernah ngerokok jadi. Katakan 15.000 pun ya satu bungkus. Kalau rata-rata 10 saja berarti kan 1.500. Kalau 1.500 untungnya berapa sih? Paling 500 itu paling tinggi satu batang. 500 rupiah. Ibu-ibu masih naruh duit 500 rupiah. Udah jarang kan kita. Tapi dia mengutin kekayaan dia itu sendiri dari duit 500. Cuman kali 1 juta perokok. Kalau 1 juta perokok di Indonesia, masing-masing ngerokok 5 batang saja, itu 5 juta. 5 juta kali 100 rupiah. Kecil bukan kelihatan. Nah memang ini yang harus kita pikirkan, gimana caranya orang bisa infak 2.000 tapi nggak terasa seperti orang beli rokok gitu. Makanya perlu diciptakan sejenis konsumsi yang bisa ngemil orang tapi sehat, tapi di balik ngemilnya dapat 2.000. Bisa nggak kira-kira kan? Makanya tadi minimal mulai dari ngeteh saya bilang. Kalau ibu-ibu dimasukkan dalam satu apa tuh yang satu saset ya. Satu saset itu misalkan jangan banyak-banyak lah, 10 rupiah aja dari satu saset. Kalau ada 700 yang tiap pagi itu, berarti 10 rupiah kali 7. Jadi 7.000 rupiah. Nggak apa-apa. Tapi kalau kali sekian nantinya, gitu. Contoh sederhana yang kecil lagi apa? Di sini suka ada tahu bulat. Ya, ada Pak. Tahu bulat. Nah, saya ketemu dengan salah seorang pengusahanya karena ada beberapa pengusaha, 3 besar, dia masuk di antara 3 besar. Itu dia produksi itu Bu, per hari itu 160.000 butir. Cuman sebesar begini aslinya. Atau sebesar gini, jadi segede gini. 160.000 saya tanya, jual ke pengecer berapa? Dia bilang 100, nggak sampai 200 rupiah. Saya kejar lagi, untungnya berapa? Ya sekitar 20 rupiah. Tapi ibu hitung 20 rupiah kali 160.000. Halo? Berapa? 3,2 juta bukan? 3.200.000 per hari dia dapatkan keuntungannya. Tapi 20 rupiah bukan 20.000, 20 rupiah. Bisa nggak, Kang? Kelihatannya harus cari seorang ini ya, kreator dalam bidang usaha begitu. Saya ngelihat gini, ada satu kreativitas ini mungkin buat ibu-ibu. Di sini jual rengginang nggak? Rengginang. Rengginang enggak ya? Tapi ada masyarakat di Sukabumi jual rengginang. Kreatif. Kan salah satu penyakit rengginang itu kan bubuknya. Masalahnya suka bubuk. Itu kalau gede ternyata. Nah kita kan suka makan yang bubuknya juga ya, Kang. Makanya dia bikin namanya Ramisa, rengginang mini aneka rasa. Tidak hanya satu rasa, ada yang pedas, ada yang rasa cikur, ada yang rasa manis, ada yang asin. Tapi mininya itu segini gini, aslinya segini gini. Kalau sudah di ini jadi segini. Kan kalau segini nggak bubuk kan? Bubuknya itu cuman ujung-ujung aja, tapi masih utuh. Nah kalau ini dijual hanya di daerah dia, misalkan di kelurahan dia, itu kan paling 100 bungkus per hari aja udah hebat. Atau sebulan kadang-kadang 100 bungkus. Tapi kalau di 20 desa atau di 100 desa kita jual, tadi kan pentingnya kita berkolaborasi dan bersilaturahim antar BUMDes itu nanti harus ketemu ya, saling bertukar pengalaman dan bertukar produk. Teman-teman jual di sini dan kita masih juga memasarkan ke masyarakat.
membangun tradisi baru tadi itu fanatik terhadap produk kita. Bu, ini lebih sehat daripada ciki. Kermurang kali memening iya. Yakinkan masyarakat dengan produk kita. Jangan malu-malu. Kita juga ingin menyelamatkan anak-anak kita supaya sehat. Jangan kasih makanan-makanan yang mohon maaf tidak menyehatkan mereka. Yang rusak generasi kita ke bawah. Sakitnya, penyakitan itu kan salah satunya karena pola makan yang keliru. Dan saya termasuk korban gaya hidup seperti itu kan. Saya kira teh masukan yang tadi terkait dengan insya Allah salah satu perjuangan kami adalah bagaimana supaya desa ini hanya ada di satu pintu tadi. Itu yang paling utama. Yang kedua terkait dengan BUMDes. Terus berikutnya baru nanti hak-hak dan kewajiban yang lain mohon di backup ya dengan pengalaman lapangan terutama nanti. Ya, kayak tadi misalkan karena kita juga perlu memberikan argumen-argumen yang cukup kuat misalkan. Ya, kan enaknya kalau urusan keuangan udah langsung aja di bawah Kementerian Keuangan. Ya, itu menurut pusat. Tapi kalau menurut desa kami lapor kepada 2 kementerian itu repot nanti. Kegiatannya ada di sini, dananya dari di sini, laporannya ke sini, yang ini ke sini, nggak jelas nanti apa yang bakal terjadi. Hal-hal begitu penting perlu bisa nanti dikuatkan ya dengan punten kalau ada tulisan juga sangat bagus dengan teman-teman kan dari BUMDes juga untuk RUU BUMDes mangga silakan kita tunggu nanti masukan-masukannya dan kita berharap tidak hanya RUU seperti hanya undang-undang desa disertakan di dalamnya juga anggarannya kan seharusnya setiap undang-undang itu juga pasti disiapkan anggarannya karena bagaimana sebuah undang-undang akan berjalan dengan baik kalau tidak disiapkan program plus anggarannya. Ada programnya, anggarannya tidak disiapkan juga tidak baik. Ya, walaupun misalkan dalam konteks anggaran ini bisa saja pihak pemerintah memberikan arahan gitu untuk memanfaatkan misalkan umpamanya dari carik desa silahkan manfaatkan 10% untuk memenuhi anggaran ini. Bisa juga karena ada amanat. Kan tadi Kang ya, kayak misalkan dari carik desa di sini katakanlah 5 hektar total umpamanya 10%-nya dialokasikan untuk operasional BUMDes. Bisa saja. Ya, maka pihak dari BPD terutama nanti akan mengalokasikan untuk BUMDes paling tidak 10%. Nah, tentu BUMDes bertanggung jawab kepada kepala desa untuk mempertanggungjawabkan dana operasional itu misalkan. Ya, selebihnya tentu harus kreatif. Saya kira itu dana yang tadi cukup bagus, tinggal diorganize saja kan secara baik. Dan kami juga ketika menyampaikan sharing pemikiran dan pemahaman seperti ini tidak untuk kami misalkan, walaupun kita bisa memfasilitasi sekedar untuk menyiapkan kontak digitalnya, kemudian pengumpulannya. Tadi Akang pengumpulan sudah masuk di BJB Syariah ya tadi. Jadi semua simpanan sudah menggunakan rekening mereka masing-masing atau belum? Nah, kemarin saya ketemu dengan Dirut BJB Syariah Pusat yang dari Bandung tapi ketemunya di Bogor. Kalau IGC kan, nanti IGC itu seluruh donatur itu pakai virtual account. Misalkan Teteh mau infak misalkan ke Indonesia Global Charity, kita cuma menghimpun aja gitu. Tapi rekeningnya rekening Teteh. Teteh bisa misalkan nyimpan. Tapi kan kalau 2.000 kekecilan, katakanlah per minggu umpamanya, oke lah saya nyimpan 50.000 umpamanya. Nanti buat administrasi banknya 1.000, buat kami 49.000. Atau dilebihin 51.000, utuh masuknya 50.000. Nah kita hanya menghimpun kalau yang IGC.
IGC itu menghimpun, dananya berapa, kita nggak sentuh dana itu, baru kita lihat proyek. Kalau ini berasal dari Dukuh Lor, maka nanti akan kembali ke Dukuh Lor. Misalkan, itu prioritas. Kalau Dukuh Lor sudah tidak membutuhkan, baru kita alihkan ke yang lain. Tapi semuanya transparan. Makanya sangat bagus kan nanti BUMDes ini nanti bankable-nya itu, bankability-nya itu langsung dengan pihak perbankan. Pertajam aja bila perlu kerjasama dengan BJB Syariah itu lebih jauh lagi. Bila perlu nanti UKM-nya, CSR-nya, ayo sok kadieukeun, kadukuh lorkeun. Sebab Dukuh Lor juga menyimpan uang di dia. Nah kalau sudah semuanya bankable, apalagi masyarakat yang katakanlah yang 700 tadi sudah punya rekening virtual account masing-masing, itu udah ketahuan gitu. Ya, jadi setiap yang 700 orang itu infaknya sudah berapa masuk itu sudah ketahuan semuanya gitu di situ. Jadi record dananya itu insya Allah cukup akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, sangat baik nanti. Sehingga masyarakat juga akan mudah nanti untuk mengecek segala macam. Nah nanti bisa juga ditambahkan dengan akun lain, akun pribadi masing-masing itu untuk belanja dia. Ya, nah dia misalkan punya uang nyimpen di situ, itu kan itu milik. Misalkan saya punya 2 akun nih. Pertama virtual account untuk nyimpan, menghimpun dana tadi. Saya juga punya akun pribadi. Saya punya nyimpen, itu urusan uang saya. Tapi nanti kalau dari misalkan BUMDes mau ngirim duit buat saya, nah lewat ke rekening saya pribadi. Misalkan ada dana pinjaman tadi ya, infak pinjam ya. Saya dikasih pinjaman 1 juta, umpamanya udah kirimnya ke sini. Tapi nanti saya ngumpulin ke situ pakai virtual account yang milik saya juga. Sehingga ibu sudah ngumpulin berapa, udah ngembaliin berapa, infak berapa, itu juga sudah ketahuan. Ini juga dari sisi accountability, insya Allah Kang Oman jauh lebih bagus, insya Allah. Dibantu oleh pihak perbankan saya. Ya, dan saya siap memfasilitasi untuk mengkomunikasikan desa mana saja yang siap seperti itu, mangga silakan. Jadi tinggal kita komunikasikan. Tapi tetap dengan BJBS dari sini itunya yang actionnya itu dari sini. Cuman kami di tingkat pusat untuk Indonesia Global Charity sudah bekerja sama dengan BJB Syariah tingkat pusat. Artinya bisa kita komunikasikan nanti. Kita gitu. Insya Allah mudah-mudahan Dukuh Lor semakin berkembang, semakin berkah. Ya, dan nanti beliau tinggal jadi guru bangsa ya. Guru bangsa, desa bangsa kan semua masyarakat dimanapun kita berada bisa. Ya Kang ya, tidak harus ada di pusat, tidak harus ada di DPR, tidak harus ada di bupati gitu. Tapi kalau orang Dukuh Lor ngarojong jadi bupati juga mungkin tidak mustahil juga ya. Kenapa tidak? Punya pengalaman yang bagus. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi saya haturkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.